Podcast Network Asia. Mencoba hal baru atau tetap pada hal yang lama adalah dilema yang dihadapi setiap harinya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan cara berpikir dari komputer. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Tom Griffiths yang berjudul 3 Ways to Make Better Decisions by Thinking Like a Computer dan diolah dari berbagai sumber. Setiap harinya kita pasti dituntut untuk membuat sebuah keputusan. Apakah kita perlu mencoba restoran yang baru atau makan di restoran yang sudah familiar? Ini merupakan contoh dari keputusan yang kita ambil sehari-hari, mencoba hal baru atau tetap bersama yang lama. Namun sebelum kita menentukan pilihan, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Misalnya berapa lama kamu akan ada di kota tersebut? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Coba bayangkan skenario ini. Kamu sedang mencari rumah impian, mulai mencari di internet, datang ke pameran rumah, hingga mengunjungi langsung rumah yang kamu incar. Proses ini kamu lakukan berulang-ulang. Pertanyaannya gini, kapan kamu tahu kalau rumah itu adalah rumah yang tepat? Skenario ini seringkali terjadi dalam hidup, apalagi ketika kita melakukan pembelian dalam nominal yang besar seperti rumah atau mobil. Kita berusaha membandingkan setiap produknya, mencari tahu kelemahan dan kekuatannya. Tapi sepertinya kita masih sulit memutuskan. Tom punya solusi yang menarik, 37%. Jika kamu ingin memaksimalkan probabilitas untuk mendapatkan tempat terbaik, maka angka 37% bisa jadi sebuah patokan. Misalnya gini, kamu punya target untuk mencari rumah baru dalam sebulan. Maka gunakan angka 37% itu, yaitu sekitar 11 hari, sebagai standar untuk mencari berbagai rumah yang sesuai kriteria. Nah, setelah itu, barulah kamu buat keputusan. Tentunya bukan berarti apabila kamu mengikuti prinsip ini, maka kamu akan selalu mendapatkan hasil terbaik. Belum tentu. Bisa saja setelah kamu memutuskan, lalu ada pilihan yang lebih baik. Hal ini tidak bisa dihindari dalam hidup. Namun yang perlu dipahami, kita tidak bisa mengontrol hasilnya seperti apa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol prosesnya. Selama kamu menjalani prosesnya dengan benar, maka artinya kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Tidak peduli entah itu hal sederhana seperti menentukan restoran untuk makan siang hingga siapa calon pasangan untuk kita nikahi. Hidup manusia seringkali dipenuhi berbagai pilihan yang sulit yang dicari jawabannya. Bagaimana bila kita gunakan cara komputer menyelesaikan sebuah masalah? Misalnya gini, kamu sedang mencari tahu mau makan siang di restoran mana. Kamu punya beberapa pilihan. Pada akhirnya, kamu akan memilih salah satu dari pilihan tersebut dan keesokan harinya kamu juga akan melakukan hal yang sama. Di situasi tersebut, ilmuwan komputer menyebutnya sebagai explore atau exploit trade-off. Kamu harus membuat pilihan entah mencoba hal baru, mengumpulkan informasi yang berguna di masa depan misalnya mencoba restoran baru, atau kamu makan di restoran yang biasa kamu makan, memanfaatkan informasi yang sudah ada. Situasi explore atau exploit trade-off sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, antara mencoba hal baru atau tetap dengan hal yang lama. Selama lebih dari 60 tahun, para ilmuwan komputer telah membuat berbagai kemajuan untuk memahami situasi tersebut. Misalnya gini, ketika kamu sedang memilih mau makan di restoran mana, pertanyaan pertama yang harus kamu tanyakan ke diri kamu adalah berapa lama kamu akan ada di kota tersebut. Jika kamu hanya berada dalam periode yang singkat, maka kamu harus makan di tempat yang kamu tahu rasanya enak. Tidak ada gunanya untuk mengumpulkan informasi restoran mana yang terbaik atau hidden gem di kota tersebut. Inilah yang membuat turis selalu pergi ke restoran yang sering dikunjungi oleh turis lain. Waktu yang singkat membuat mereka tidak ingin adanya kesalahan. Tapi ketika kamu berada di kota tersebut dalam waktu yang lama, maka kamu bisa memilih untuk eksplorasi,
mencoba sesuatu yang baru. Informasi ini akan membantu kamu untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Memilih antara exploit atau explore sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan manusia. Coba bayangkan antara bayi dan lansia. Bayi dikenal suka mencoba hal baru, misalnya memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Ini adalah tahap eksplorasi dan fase penting dalam hidupnya. Namun di spektrum yang berseberangan yaitu para lansia, biasanya mereka selalu makan di restoran yang sama dan memesan menu yang sama. Mungkin banyak orang merasa kalau hal ini membosankan, tapi kenyataannya tidak. Itu adalah cara yang optimal. Ketika kamu sudah memiliki begitu banyak pengalaman dan tahu apa yang kamu sukai, buat apa mencoba sesuatu yang baru yang belum tentu kamu sukai? Tom menjelaskan bagaimana cara berpikir seperti komputer bisa membantu hidup kita di rumah atau di kantor. Kamu pasti pernah mengalami situasi ini. Misalnya kamu sedang membereskan lemari, lalu kamu berada pada dilema. Apakah baju tersebut kamu simpan atau kamu buang atau donasikan? Pengusaha dari Amerika Serikat bernama Martha Stewart punya saran yang menarik. Coba tanyakan ke dirimu dulu 4 pertanyaan ini. Berapa lama kamu sudah menggunakan barang tersebut? Apakah masih layak dipakai? Apakah kamu punya barang yang sejenis? Dan pertanyaan yang paling penting, kapan terakhir kali kamu memakai atau menggunakan barang itu? Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh para ilmuwan komputer. Mayoritas komputer punya 2 jenis sistem memori cepat, ukurannya kecil, cepat, tapi harganya mahal. Sedangkan yang kedua, sistem memori lambat. Ukurannya besar, lambat, tapi harganya murah. Agar komputer bisa berjalan dengan efisien dan cepat, maka para ilmuwan komputer harus memastikan kalau informasi yang kamu inginkan berada pada sistem memori cepat, agar bisa dengan cepat kamu akses. Namun tantangannya kapasitas yang terbatas. Selama puluhan tahun, para ilmuwan komputer telah mencoba berbagai strategi, hingga akhirnya menerapkan prinsip seperti first in, first out. Jadi informasi di memori cepat akan disusun berdasarkan kapan terakhir kali kamu mengakses informasi tersebut. Ketika sudah penuh, maka informasi yang paling lama kamu akses akan dipindahkan ke sistem memori lambat yang besar. Kenapa begitu? Karena jika kamu tidak menggunakan informasi itu dalam waktu lama, maka kemungkinan besar kamu tidak membutuhkan informasi itu dalam waktu dekat. Prinsip yang sama juga kamu aplikasikan dalam menata ulang barang yang ada di lemari atau di rumah. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, fokus pada proses daripada hasil. Dalam membuat keputusan, bisa saja muncul pilihan yang lebih baik. Hal ini tidak bisa dihindari dalam hidup. Namun yang perlu dipahami, kita tidak bisa mengontrol hasilnya seperti apa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol prosesnya. Selama kamu menjalani prosesnya dengan benar, maka artinya kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kedua, tahu kapan harus exploit atau explore. Dalam hidup, kita pasti seringkali membuat sebuah pilihan, antara mencoba hal baru atau tetap dengan hal yang lama. Ini kadang dilematis, namun dengan pertanyaan yang tepat, kita bisa lebih mudah mengambil sebuah keputusan. Ketiga, kita tidak butuh semua hal. Coba lihat rumah atau lemari kamu, pasti ada begitu banyak barang. Menariknya, tidak semua barang itu ternyata kita gunakan. Coba susun barang itu berdasarkan kapan terakhir kali kamu gunakan. Apabila ternyata sudah lama sekali, maka bisa saja kamu buang atau donasikan apabila masih layak. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.